Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Perbawa Sajati dari Penata Laksana Barang Terampil Angkatan 56. Pada kali ini, saya akan coba membahas resum agenda 1 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. 1. Kesehatan jasmani dan mental. 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. 3. Etika, etiket, dan moral. 4. Kearifan lokal. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki seseorang untuk menjalankan aktivitas atau tugas secara efisien dan baik yang mencakup peningkatan daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dari dalam dirinya maupun dari luar. Etika, etiket, dan moral. Etika merujuk pada prinsip moral yang benar dan salah. Etiket adalah tata cara pergaulan yang baik, sementara moral adalah nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan yang dipegang teguh sebagai landasan tindakan. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempatnya hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Baris berbaris dan tata upacara. Baris berbaris dan tata upacara adalah suatu wujud yang menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama. Kemudian keprotokolan. Keprotokolan pengaturan yang berisi aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai dengan baik. Kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer secara optimal. Membangun tim. Membangun tim bisa melibatkan kegiatan latihan fisik dan mental, serta penanaman nilai-nilai bela negara seperti disiplin, kerjasama, dan patriotisme yang disatukan melalui team building untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas. Cara Kamalam. Cara Kamalam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, dan loyalitas dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Api semangat bela negara. Api semangat bela negara yang dilaksanakan untuk mendidik dan melatih keberanian pada diri sendiri.
Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat kegiatan resmi adalah pengaturan posisi tempat bagi pejabat negara, pemerintah, perwakilan asing atau tokoh masyarakat berdasarkan hierarki dan kedudukan dalam acara kenegaraan atau resmi. Tata tempat kegiatan resmi. Dalam kesempatan kali ini, saya mengambil contoh tempat posisi duduk dalam rapat meja bentuk U. Dalam rapat posisi meja U ini, yaitu nomor 1 adalah ditempati pimpinan rapat, narasumber atau fasilitator yang memiliki jabatan yang paling tinggi. Sedangkan di sisi kanan dan kiri meja U ditempati para peserta atau para jajaran di bawah pimpinan. Hal ini memiliki kelebihan, yaitu pimpinan atau narasumber dapat melihat dengan mudah para peserta dan memungkinkan kontak mata langsung dengan para peserta. Demikian penyampaian resum agenda 1 dengan materi kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.